Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Islam and Democracy in Muslim Educational Setting. Diambil dari Antonia Mandri and Reza Arjitman. Baik, dalam materi ini kita itu akan belajar mengenai cara dalam menggali lebih dalam mengenai hubungan antara pendidikan dan demokrasi, terutama dalam pendidikan muslim, karena kita semua ini adalah umat muslim atau seorang muslim. Dalam bab ini kita itu akan belajar mengenai keilmuan tentang keislaman, misalnya ada demokrasi. Terus kita juga belajar tentang pendidikan yang mana dengan fokus utama itu memiliki konsep pendidikan yang memiliki definisi sistem pendidikan. Dalam konsep definisi sistem pendidikan itu adanya demokrasi dan agama di negara-negara yang mayoritas itu beragama muslim. Lalu kapan sih awal mula demokrasi itu ada? Nah, kita bahas, mari. Demokrasi ada itu yang pertama pada abad ke-20, yang kedua ada pada abad ke-21. Pada abad ke-20, kita itu diperlihatkan bahwasanya demokrasi itu merupakan suatu partai seperti yang ada di Turki, dan demokrasi itu berumur pendek seperti di Azerbaijan. Sedangkan pada abad ke-21, kita mulai diperkenalkan dengan ledakan atau guncaran-guncaran demokrasi yang mana itu merupakan gerakan resolusi untuk melawan otoritarisme atau kekerasan. Nah, itu. Selanjutnya, Islam dan demokrasi itu seperti apa? Nah, jadi gagasan mengenai Islam dan demokrasi itu menjadi suatu perhatian, bahwasanya Islam dan demokrasi itu merupakan suatu rangkaian perdebatan dalam dunia muslim, baik itu secara teori maupun dalam praktiknya. Lalu demokrasi ini sebagai dasar yang sah untuk tatanan politik modern, sedangkan alasannya demokrasi itu semakin sering dipakai sebagai kriteria legitimasi, sering dipakai dalam kepemerintahan di dunia maupun di seluruh masyarakat. Nah, itu akhirnya dalam beragama Islam, dalam kita bermoderasi beragama Islam itu semakin kuat karena adanya konsep atau demokrasi ini. Nah, konsep demokrasi ini. Jadi Islam dan demokrasi itu tidak bisa terlepaskan. Lalu banyak sekali pemikiran para teolog Islam, pemikiran dalam teologi Islam, dalam pemikiran secara fundamentalis dan modernis. Nah, itu banyak sekali yang mengatakan bahwasannya pemikiran teolog itu mengatakan Islam itu muncul karena munculnya aliran teologi dan hukum yang berbeda, akhirnya bisa menumbuhkan ekstremisme atau keberagaman. Lalu sedangkan dalam pemikiran modernis itu mengajukan pemisahan suatu agama dan negara itu serta memandang demokrasi bahwa domain negara itu sesuai dengan Islam. Jadi tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perkembangan sama sekali. Lalu sedangkan dalam pemikiran fundamentalis itu seorang muslim atau seorang Islam itu mempertahankan bahwa suatu gagasan Islam itu tidak sesuai dengan demokrasi. Jadi tidak ada kesetujuan. Kalau pemikiran teolog Islam itu tadi berdiri secara sendiri tanpa ada demokrasi. Kalau pemikiran modernis itu ada keselarasan dalam berkeagamaan Islam dengan demokrasi. Sedangkan secara fundamentalis itu terpisah dari demokrasi. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya mengenai poin demokrasi itu dinilai berbeda. Maksudnya seperti apa? Nah, bahwasanya seorang muslim itu tidak memperdebatkan kedaulatan dan hukum Islam. Namun sebagian besar muslim itu memiliki keraguan mengenai klaim keberdaulatan, sedangkan
Mereka itu berpendapat bahwa kedaulatan seseorang itu bertentangan dengan kedaulatan Tuhan. Lalu apalagi poin demokrasi dalam Muslim? Poin demokrasi dalam Muslim ini mampu menemukan suatu jalan untuk mendamaikan persoalan kedaulatan Tuhan, yang mana kedaulatan rakyat melalui politik partisipasi. Dan ada seorang studi yang mengatakan bahwa budaya politik Islam itu tidak bisa membawa dampak yang signifikan pada demokrasi. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tingkat demokrasi yang rendah. Karena di negara-negara penduduk mayoritas Islam itu justru sistem politik yang paling demokratis itu didominasi negara-negara sekuler. Dan ada juga pendapat para cendekiawan Muslim dan para intelektual yang mana dia berusaha untuk menyelesaikan perselisihan seputar mengenai penempatan demokrasi yang menginformasikan kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Lalu Islam itu menjadi model dalam kepemimpinan, kepemerintahan, monarki, republikanisme. Itu karena adanya penempatan demokrasi yang tetap dan adanya HAM seperti itu. Lalu ada demokrasi dalam sejarah Muslim. Demokrasi dalam sejarah Muslim ini diperlukan untuk mempunyai tujuan untuk mengkontekstualisasikan diskusi tentang bagaimana seorang Muslim, seorang orang yang beragama Islam itu berinteraksi dalam pendidikan Muslim yang lain, pengaturan pendidikan Muslim. Karena demokrasi ini sebagai sebagai pemerintahan rakyat, sehingga rumusan apa artinya itu dalam praktik di zaman modern. Dan ada juga yang memaksudkan sejarah Muslim itu memaksudkan bahwasanya demokrasi itu laknat Islam. Lalu Islam itu tidak sesuai dengan demokrasi. Islam dan demokrasi itu kompatibel, selalu tidak terpisahkan. Lalu Islam itu selalu menuntut demokrasi. Banyak sekali pokoknya pikiran-pikiran dari sejarah Muslim, para sejarah Muslim. Lalu bagaimana demokrasi ini diciptakan di negara Muslim? Cara menciptakannya di negara Muslim itu dengan pengalaman Asia yang mengkaji beberapa jenis dan pemahaman demokrasi itu yang berbeda, dari demokrasi partisipatif ke demokrasi sekuler, dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Indonesia, hingga terbentuk negara Muslim yang seperti ini hingga saat ini. Seperti itu saja. Lalu adanya pendidikan yang demokratis. Pendidikan itu merupakan suatu tindakan politik, dan keputusan politik itu menginformasikan bahwasanya pendekatan terpusat atau desentralisasi untuk pengembangan kurikulum itu menentukan bagaimana dan apa yang dipelajari dari seorang individu itu merupakan sifat dari peran mereka ke dalam masyarakat. Karena suatu peran itu dapat diajarkan dalam kursus-kursus seperti mata pelajaran ada PKN, dan dalam beberapa kasus. Misalnya ada hak asasi manusia atau pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis. Kayak gitu tuh masuk ke dalam lingkup pendidikan yang demokratis. Seperti itu. Itu saja materi mengenai demokratif. Dapat kita simpulkan bahwasanya sejak pendidikan massal dimulai, pendidikan warga negara telah menjadi landasan kurikulum nasional. Bagaimana pendidikan ini dirancang atau ditargetkan tergantung pada apa pemerintahan yang kita anut. Dan bangsa itu memandang sebagai peran individu dalam masyarakat dan merupakan dipengaruhi oleh banyaknya faktor seperti faktor agama dan bentuk pemerintahan. Dan pada materi yang saya sampaikan tadi mengenai Islam Democration itu dapat memetakan seperti apa pendidikan itu dalam konteks Muslim dengan fokus pada nilai-nilai demokrasi dan perbandingan singkat dari pendekatan di negara lain. Dan apa yang telah terungkap itu merupakan suatu potensi pendekatan yang beragam terhadap prinsip universal dan tantangan umum yang harus kita hadapi negara-negara di seluruh dunia ini dengan alasan mengapa dan bagaimana kita mengajarkan demokrasi dan hak asasi manusia.
Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.